Sudah saya lakukan pengikatan, ini adalah solusi. Jadi penyayatan ekstrim bagian dari tunas yang muda itu agar tidak mudah patah atau potel di situ kan. Dilakukan pengikatan dengan cara mengambil salah satu pelepah tempat melekatnya tali ini. Oke, selamat sore kawan-kawan. Pada sore hari ini kembali dengan saya di Bonsai Eksplorasi Gambro. Untuk agenda pembahasan kita di tutorial video kali ini adalah mereview beberapa bonsai kelapa dari jenis yang berbeda yang sudah dan sedang kita akan proses dalam pruning. Dan selanjutnya ada tips yang menarik di situ bagaimana mengkondisikan bonsai kelapa yang disayat ekstrim dalam proses mengkerdilkan. Ada bagian dari pelepah muda yang rawan patah ya, kondisikan dengan teknik mengikat bagian pangkal atau bagian ujungnya sebagai sebuah teknik simulasi untuk membantu agar tidak terjadi bagian dari tunas batang bonsai bagian dalam yang sudah disayat itu tidak potensial patah. Nah, ini beberapa contoh bonsai kelapa yang sudah melalui tahapan proses yang rencana salah satunya saat ini yang kita agendakan adalah melakukan proses sayat untuk sejumlah bonsai kelapa ini agar kerdil. Salah satu teknik yang dilakukan dalam sayat itu sayat bertingkat, dan selanjutnya adalah potong ekstrim. Potong ekstrim itu biasanya sampai bagian dari pangkal, bagian dalam dari pelepah itu terlihat masih muda dan rawan untuk bisa patah di situ, sehingga ada solusi di situ yang mungkin kita akan gunakan bahan sederhana ya, tali pengikat dari benang layang mungkin yang sudah terbuang bisa kita fungsikan untuk mengikat ya, seperti contoh yang sudah saya buat di sebelah di sini. Oke kawan-kawan, ini salah satu contoh bonsai kelapa yang sudah saya lakukan dalam proses pengkerdilan, dan seperti yang saya sampaikan barusan, ini agenda kita agar membantu untuk memberi solusi dalam penyayatan ekstrim bagian dari tunas yang muda itu agar tidak mudah patah atau potel di situ. Karena ini biasa sering dilakukan oleh pegiat bonsai dalam berproses mengkerdilkan. Ada keharusan yang dilakukan adalah menyayat pada bagian bidang pelepah tertentu sampai terlihat bagian tunas pangkalnya putih. Di situ jika tidak dilakukan solusi pengikatan pada bagian bidang tertentu, ya itu akan membuat ini akan potel. Nah, ini sudah saya lakukan pengikatan, ini adalah solusi. Jadi ketika ini ada mungkin terlalu mudah, jadi potensial akan mengarah bagian pelepah jatuh, sehingga ada solusinya adalah kita ikat di sini. Ini juga salah satu yang sudah kita proses ya. Ini kalau tidak diikat ini patah ini. Jadi dari sebuah tuntutan kita akan membuat bonsai kelapa itu kerdil dengan mengusahakan memperpendek bagian pelepah dengan cara potong ekstrim. Di situ harus konsekuensinya adalah mengikatnya. Kalau tidak mengikat pasti potel. Ini beberapa bagian bonsai yang sudah kita sayat ekstrim juga, tapi masih ada bagian penopang berupa pelepah yang bagian luar sehingga tidak jatuh. Kalau misalnya salah satu contoh di sini ada dua batang pelepah, yang satunya muda, itu potensial akan bisa membuat terjadinya patah, sehingga solusinya adalah harus diikat seperti ini ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya terkait mengenai proses ini, mari ikuti tahapan penyayatan dan pengikatannya kawan-kawan.
Oke, ini salah satu simulasi bahan bonsai kelapa semi kiskit ya, yang sudah copot bagian batoknya dan kondisinya nungging ekstrim di sini ya. Dan ingin kita proses biar lebih pendek lagi daunnya, tapi di sini tuntutannya adalah melakukan proses penyayatan ekstrim sampai bagian pangkalnya di sini sampai berwarna putih. Dan ini konsekuensinya adalah harus diikat. Kalau tidak diikat akan terjadi bagian batang ini akan patah ke sini, sehingga itu berpengaruh terjadinya kematian pada bonsai kelapa. Solusinya adalah ini, kawan. Cara yang paling gampang ya, dilakukan pengikatan dengan cara mengambil salah satu pelepah tempat melekatnya tali ini agar bisa difungsikan sebagai penguat tempat penyangga dari bidang pelepah yang muda ini, sehingga tidak membuat pelepahnya akan patah. Bisa dilakukan 2 kali pengikatan atau 1 kali, tergantung kekuatan tali, karena ini tali yang kita gunakan bahannya dari nilon ya, cukup 1 kali aja. Oke, ini sudah jadi. Ini cara yang paling simple kawan-kawan. Oke, lihat lebih detail ya, ini tali. Oke, aman. Yang kedua kita ya, sayat sambil ditarik bagian tapis yang dipotong ya. Boleh sampai ke dasar, yang penting jangan terlalu mudah. Biasa cukup sampai sini kita potong kawan ya. Tapi kalau mau menghambat pertumbuhan tingginya daun itu harus disayat sampai ke bagian pangkal di situ. Nah, ini rawan patah, ini harus diikat. Ambil dari sini juga boleh kawan, bisa di daunnya. Pun angin meniup bonsai, dia akan jatuh nih. Oke, ini udah jadi. Oke, ini udah jadi. Jika mau dilakukan pengikatan 2 kali juga boleh. Ya, oke, ini beberapa simulasi teknik untuk menjaga agar bagian pelepah atau tunas bagian dalam proses penyayatan itu tidak terjadi cepat patah atau potel ya. Ini lihat nih. Oke, ini juga bisa kawan-kawan. Ini mungkin ada teknik lain di sini, bisa kita selipkan ya di sini mengikatnya. Nah, ini teknik yang lain. Proses sayat ekstrim untuk membuat bonsai agar cepat kerdil daun. Oke kawan-kawan, ini aja untuk sementara hari ini proses kita untuk berbagi tips tentang sayat ekstrim pada sejumlah jenis bonsai kelapa dengan melakukan pengikatan bagian tunas dalam agar tidak terjadi potel atau patah ya, seperti ini. Terima kasih atas atensi. Jangan lupa like,
komen, dan support dengan subscribe.